Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh semangat hari ini. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya dari Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan pada kali ini, saya sangat bersemangat untuk berbagi sesuatu yang luar biasa tentang motivasi atau sebuah energi yang bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Baik, teman-teman sekalian, motivasi adalah kunci utama yang mendorong kita untuk terus maju, menggapai mimpi, dan melampaui batasan diri kita. Nah, dalam video ini, kita akan bersama-sama membahas tentang motivasi sosial dan jenis-jenis motivasi sosial yang bisa menjadi bahan bakar hebat dalam perjalanan hidup kita. Baik, teman-teman sekalian, motivasi sosial itu sebenarnya kayak apa sih? Jadi intinya, motivasi sosial adalah dorongan dari dalam diri kita yang membuat kita ingin melakukan sesuatu bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari lingkungan sekitar. Nah, motivasi ini sangat penting karena kita sebagai manusia kan makhluk sosial, pasti butuh diakui keberadaannya dan dihargai usahanya oleh orang lain. Nah, sekarang yuk kita obrol 3 jenis motivasi yang sering muncul dalam kehidupan kita, terutama di lingkungan sosial, kerja, atau organisasi. Baik, teman-teman sekalian, adapun jenis motivasi yang pertama yaitu motivasi prestasi atau need for achievement. Nah, teman-teman sekalian, motivasi ini muncul dari kebutuhan seseorang atau individu untuk mencapai keberhasilan dan prestasi. Individu dengan motivasi berprestasi tinggi biasanya berani mengambil resiko, berinovasi, dan berkomitmen tinggi agar bisa mencapai tujuan mereka. Nah, dalam organisasi, motivasi prestasi mendorong seseorang untuk bekerja keras, meningkatkan kinerja, dan menghasilkan hasil yang lebih memuaskan. Nah, kita ambil contoh ya teman-teman. Seorang karyawan yang ingin menjadi yang terbaik di dalam timnya seringkali mencari cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan, menerima tantangan baru, dan berusaha mendapatkan penghargaan atas prestasinya, seperti menjadi karyawan teladan. Nah, jenis motivasi yang kedua adalah motivasi afiliasi atau need for affiliation, di mana motivasi ini berkaitan dengan keinginan kita untuk membangun dan memelihara hubungan sosial yang hangat dan harmonis. Nah, mereka yang memiliki motivasi ini tinggi sangat menghargai persahabatan, kolaborasi, dan suasana kerja yang mendukung. Teman-teman sekalian, kita bisa mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari, seperti seorang anggota tim yang selalu ingin berusaha menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, menghindari konflik, dan membantu rekan kerja yang sedang kesulitan. Menunjukkan motivasi afiliasi ini sangat kuat. Nah, yang ketiga ada motivasi kekuasaan atau need for power. Nah, teman-teman sekalian, motivasi kekuasaan adalah dorongan untuk mengontrol, mempengaruhi, dan memimpin orang lain. Individu dengan motivasi ini ingin memiliki pengaruh dan memperoleh status sosial yang tinggi. Dalam kepemimpinan, motivasi ini dapat berdampak positif jika dikelola secara etis. Kita bisa mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari seperti seorang pemimpin yang ingin membawa timnya mencapai tujuan dengan baik dan berusaha membangun citra sebagai figur yang kompeten dan dihormati, namun tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Nah, motivasi kekuasaan ini seringkali dikira negatif teman-teman sekalian, tapi sebenarnya bisa sangat positif kalau dijalankan dengan etika yang baik.
Motivasi ini membuat seseorang ingin menjadi pemimpin, mempengaruhi keputusan, dan tentu saja punya pengaruh sosial. Baik, teman-teman sekalian, mungkin itu tadi penjelasan mengenai motivasi sosial, dan penjelasan motivasi sosial. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketiga motivasi ini saling melengkapi ya teman-teman sekalian. Mau kita pengen menjadi orang yang berprestasi, membangun hubungan hangat, atau menjadi seorang leader atau pemimpin yang baik, semuanya bisa bikin kita menjadi pribadi yang lebih baik dan produktif, dan bisa berkontribusi positif di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, cari tahu mana motivasi yang paling kamu rasakan dan pakai itu sebagai bahan bakar untuk terus maju. Jangan lupa, motivasi ini kayak energi ya teman-teman. Makin kamu rawat dan asah, makin kuat dorongannya. Jadi, kamu siap nggak tuh menemukan motivasi sosial dalam diri kamu dan gunakan untuk bikin hidup dan kerja kamu lebih bermakna. Yuk kita lakukan bersama-sama. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.